Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya memperkenalkan diri, saya di sini sebagai moderator dalam acara webinar dengan topik kerjasama internasional dalam hal penyelesaian sengketa untuk menanggulangi kejahatan internasional. Dalam webinar kali ini ada dua pemateri yang akan menyampaikan materi. Yang pertama dari Meiliani Zaira Habibah dan Satria Sadam Husen. Langsung saja untuk pemateri pertama, dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak Anisma Anissa. Perkenalkan saya Meliani Zaira Bibah sebagai pembicara kali ini. Dengan judul Hukum Pidana Internasional Kejahatan Transnasional. Pengertian hukum pidana internasional sendiri, istilah hukum pidana internasional semula diperkenalkan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa, catatan seperti Friedrich Meili pada tahun 1910, dari Swiss, Georg Schwarzberger pada tahun 1950, dari Jerman. Adapun yang dimaksud dengan hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata telah dilakukan bila mana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya, antara lain individu, negara, dan badan swasta. Pengertian kejahatan transnasional sendiri dengan istilah transnational crime atau kejahatan internasional atau kejahatan lintas negara digunakan salah satu keputusan PBB ke-8 tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap para pelanggar hukum tahun 1990. Transnasional dapat dikatakan sebagai bentuk dari internasional. Soviet menyatakan bahwa lintas negara adalah bukan kejahatan yang menjadi sebuah ancaman bagi keberadaan negara dalam Uni Soviet. Pengertian kejahatan transnasional menurut M. Siregar 2013, kejahatan lintas negara merupakan perluasan dari pengembangan kejahatan internasional yang hanya dikenal dalam bentuk konflik bersenjata antara subjek hukum internasional. Sehingga elemen-elemen utama yang dimiliki kejahatan lintas negara lebih mengarah pada tiga hal, yaitu conduct affecting more than one state atau mempengaruhi lebih dari satu negara, conduct including of affecting citizen of more than one state atau termasuk di dalamnya atau mempengaruhi penduduk pada lebih dari suatu negara, means and method reached national boundaries atau maksud dari metodenya melampaui batas nasional. Menurut United Nations Convention on Transnational Organized Crime tahun 2000, kejahatan dapat dikatakan lintas negara atau transnasional apabila satu dilakukan di lebih dari satu orang, maksudnya dilakukan di lebih dari satu negara. Yang kedua, persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di negara lain, melibatkan kelompok kejahatan terorganisir di mana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara, berdampak serius bagi negara lain. Kejahatan transnasional penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Kasus di Provinsi Riau di Kalimantan Barat. Sebelum masuk pada pembahasan terkait penyelundupan narkoba di Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat, terlebih dahulu perlu diungkap gambaran kasus narkoba di Indonesia. Data-data di atas menunjukkan kejahatan narkoba melibatkan jaringan internasional antar negara dan Indonesia menjadi pasar narkoba yang besar. BNN mencatat sekitar Rp30 sampai dengan 40 triliun dihasilkan dari peredaran gelap narkoba di Indonesia setiap tahunnya. Adanya sebagai masyarakat Indonesia yang mudah tergoda untuk menjadi kurir narkoba karena ingin memperoleh uang banyak secara cepat, terutama dari kalangan masyarakat yang kondisi sosial ekonominya lemah. Juga menjadi salah satu aspek yang menyebabkan kegiatan penyelundupan narkoba ke Indonesia terus terjadi. Indonesia punya banyak pintu masuk untuk jaringan internasional, baik yang legal maupun ilegal.
termasuk pelabuhan-pelabuhan tikus yang tersebar di beberapa tempat di wilayah Indonesia. Sindikat internasional yang menyelundupkan narkoba di Indonesia. Jika dilihat dari jaringan internasional yang terungkap di atas, tidak bisa dipisahkan dari basis produksi bahan dasar narkoba itu sendiri yang berada di sejumlah kawasan. Selanjutnya di Kepulauan Riau. Pada awal Mei 2013, petugas Bea Cukai Bandara Hang Nadiem Batam menangkap seorang TKI berinisial S dari Malaysia yang terdeteksi membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,5 kg di pintu masuk bandara. Pada bulan Mei 2013 itu juga, petugas Bea Cukai Pelabuhan Internasional Batam Center Batam menggagalkan penyelundupan 7,1 kg sabu senilai lebih dari 7 miliar rupiah yang diselundupkan sindikat narkoba jaringan Malaysia. Pada Oktober 2013, PNN juga menangkap DR dengan barang putih 1 kg sabu saat masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Internasional Batam Center dan mengaku sudah 4 kali menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Batam. Wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau yang luasnya sekitar 241.215,30 km persegi atau sekitar 95,79% dari total wilayah Provinsi Kepulauan Riau, menjadi salah satu jalur potensial bagi penyelundupan heroin dan sabu dari Malaysia ke Indonesia. Awal Januari 2014, BNN bekerja sama dengan Kepolisian Malaysia berhasil menangkap MS, warga negara Indonesia di perairan Kepulauan Riau, yang diduga sebagai gembong jaringan narkoba internasional yang sering memasukkan heroin dan sabu ke Indonesia melalui Batam. Pelaku dan jaringannya setidaknya sudah menyelundupkan 4,45 kg heroin dan 1,66 kg sabu ke Indonesia melalui Batam dengan memanfaatkan jalur laut. BNNP Kepulauan Riau pada bulan November 2014 juga mengungkap 4 kasus peredaran gelap narkoba yang terjadi di Kota Batam. Total barang bukti yang berhasil disita diantaranya 2.121,11 gram sabu, 100 butir ekstasi, dan 1,03 gram ganja. Kepala BNNP Kepulauan Riau Beni Setiawan mengungkapkan bahwa dari 4 kasus yang terungkap, 2 diantaranya merupakan upaya penyelundupan narkoba jenis sabu yang dilakukan melalui jalur udara dan laut. Yang terakhir, Kepulauan Riau pada 22 Desember 2014, petugas Bea Cukai Bandara Internasional Hang Nadiem Batam juga berhasil menangkap seorang warga negara Malaysia, Wong Kiat Kong, yang membawa 2.525 butir narkoba jenis ekstasi yang dililitkan di pinggangnya. Baik, berdasarkan kasus-kasus penyelundupan narkoba yang sudah saya jelaskan tadi, terlihat bahwa Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan dengan wilayah Malaysia menjadi salah satu masuk bagi upaya penyelundupan narkoba ke Indonesia. Upaya penyelundupan narkoba dilakukan oleh sindikat internasional dengan berbagai media, baik itu melalui jalur resmi di bandara maupun pelabuhan laut internasional. Berdasarkan investigasi Polda Kepulauan Riau, pengaturan atau perencanaan penyelundupan narkoba ke Indonesia dilakukan oleh sindikat atau kelompok kejahatan terorganisasi yang bermukim di Malaysia. Sindikat ini biasanya melibatkan warga Indonesia sebagai kurir atau bahkan merekrutnya menjadi anggota sindikat. Kalimantan Barat. Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia juga merupakan kawasan yang rentan dari praktik penyelundupan narkoba dari Malaysia, khususnya Sarawak. Beberapa kasus yang terungkap mengindikasikan daerah ini kerap menjadi incaran dan jaringan narkoba lintas negara. Kasus tersebut diantaranya upaya penyelundupan 6,8 kg sabu, 10,8 miliar yang digunakan kepolisian Polres Sanggau pada Juni 2013. Selain itu, kasus penyitaan 28 kg sabu senilai 56 miliar oleh petugas Bea Cukai Antikong Kabupaten Sanggau pada September 2013.
Selanjutnya, barang selundupan ini berasal dari Malaysia dan juga masuk melalui pos pemeriksaan lintas batas atau PPL BP Intikam di Kabupaten Sanggau. Juli 2013 di Dusun Balai Karangan 3, Kelurahan Balai Karangan, Kecamatan Sekayan, Kabupaten Sanggau, aparat gabungan BNN Pusat dan BNPP Kalbar berhasil mengamankan 2000 pil ekstasi dan 4 kg sabu-sabu. Dua tersangka HM dan EM ditangkap ketika berada di sebuah biro travel saat tiba dari wilayah PPL BP Intikam. Februari 2014, BNPP Kalimantan Barat juga berhasil menangkap 2 orang tersangka bernama BT dan BN juga terlibat dalam jaringan penyelundup dan pengedar narkoba internasional. Oktober 2014, Polda Kalbar kembali menggagalkan penyelundupan sabu yang masuk dari perbatasan Aruk, Kabupaten Sambas, pihak Malaysia. Sabu sebesar 5,2 itu disimpan dalam sebuah mobil yang dibawa oleh 2 tersangka. BNN Pusat kembali menangkap 3 bandar narkoba internasional di Desa Balai Karangan, Kecamatan Intikam, Sanggau dan mengamankan 5 kg sabu dari Malaysia. Kesimpulan dari materi saya kali ini, pasar narkoba yang besar dan menguntungkan di Indonesia menyebabkan sindikat internasional termasuk di Malaysia melakukan berbagai upaya untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Berbagai modus ditempuh oleh para penyelundup untuk memasukkan barang haramnya tersebut ke Indonesia melalui jaringan lintas batas negara. Penyelundupan narkoba semakin giat dilakukan oleh sindikat internasional melalui wilayah-wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti wilayah Kepulauan Riau, Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia. Mengingat penyelundupan narkoba merupakan bagian dari kejahatan lintas negara, maka upaya penanganannya pun harus melibatkan negara-negara yang berkepentingan atas permasalahan ini, khususnya negara tetangga. Bentuk kerjasama tersebut dilakukan antara lain dengan melakukan kegiatan patroli bersama yang melibatkan Polres perbatasan, tukar menukar data warga negara Malaysia maupun Indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba. Satu upaya yang juga perlu dipertimbangkan ke depan adalah patroli bersama menggunakan pesawat udara, terutama untuk menjangkau kawasan perbatasan yang sulit ditembus oleh Angkatan Darat. Hal tersebut perlu dipertimbangkan mengingat sindikat narkoba internasional tidak mengenal kata sulit untuk menembus dan memasarkan barang dagangannya ke suatu wilayah. Apalagi kawasan-kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dan Kepulauan Riau masih sangat terbuka untuk disusupi. Kerjasama pengalaman di wilayah perairan perbatasan kedua negara harus mendapatkan prioritas, mengingat wilayah perairan perbatasan kedua negara kerap digunakan sebagai jalur penyelundupan narkoba oleh sindikat internasional. Wilayah perairan perbatasan yang luas dan banyaknya pelabuhan tikus di sana perlu mendapatkan perhatian dalam kerjasama pengamanan laut kedua negara. Oleh karena penyelundupan narkoba menyangkut tindak kejahatan lintas negara, maka penguatan kerjasama di antara kedua negara harus dilaksanakan oleh instansi yang mengenai persoalan keamanan nasional. Terima kasih. Sekian materi saya kali ini. Jika saya ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Anisma Anissa. Banyak atas pemaparan materi dari pemateri pertama, sangat menarik sekali ya. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk materi yang kedua dari Satria Sadam Hussein. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Mbak Anisma Anissa. Di sini saya akan menerangkan tentang kejahatan perang terhadap manusia. Maksud Mbak? Perang adalah kondisi di mana salah satu pihak menundukkan lawannya untuk memenuhi keinginannya. Suatu tindakan fisik atau non-fisik antara dua atau lebih kelompok manusia bertujuan untuk menguasai. Kejahatan perang merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat, menyiksa, dalam kurung penganiayaan, termasuk penggunaan narkotika untuk mengubah pikiran atau prosedur medis tak waras, mutilasi fisik, eksperimen medis, atau perlakuan tidak manusiawi.
Unsur-unsur hukum dalam pengaturan pidana internasional ada beberapa, yaitu menurut Atmasmita 2000, tindakan tersebut harus mengandung unsur transnasional atau internasional, yang salah satunya ada lintas batas teritorial atau transboundaries, ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia, anoaman tidak langsung terhadap perdamaian dalam kemanusiaan dan kemana dunia, mengejutkan hati nurani umat manusia. Peran hukum pidana internasional dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan. 1. Kejahatan perang terhadap kemanusiaan dapat dilihat dari sekumpulan norma-norma yang mengatur perihal peran secara substansi. Norma yang mengatur perihal perang, norma-norma yang mengatur tentang kapan dan dalam keadaan bagaimana sebuah perang yang sah dapat dilancarkan atau ius and bellium, mengatur hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang melibatkan perang, ius and bello. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, kejahatan perang dan dasar hukum tanggung jawab negara, tindakan yang melanggar hukum dan kebiasaan dalam konflik senjata, dasar hukum untuk menentukan pelaku tindak pidana internasional ditemui dalam berbagai instrumen hukum internasional. Adolf 2008. Unsur kejahatan perang dan bentuk tanggung jawab negara dalam penegakan hukum pidana internasional. Pasal 8 ayat 2 dari Statula Roma harus ditafsirkan dengan memperhatikan kerangka kerja yang telah dikembangkan bentuk tanggung jawab negara. Menurut konvensi lembaga kedaularasan tidak berlaku terhadap tindak pidana perang dan tindak pidana terhadap kemanusiaan. Terima kasih. Presentasi atau info dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk para peserta dipersilahkan apabila ada pertanyaan bisa langsung bertanya saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Widya Arum Indrasita. Ada pertanyaan dua. Yang pertama itu untuk pemateri Mbak Melani Zahira. Yang kedua dengan Satria Saddam Hussein. Yang pertama untuk pemateri Mbak Melani Zahira, pertanyaannya, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh penyidik perihal kejahatan transnasional, khususnya dalam tindak pidana siber. Untuk pertanyaan kedua, pemateri yang kedua, adakah tanggung jawab negara dan individu atas kejahatan internasional dalam hukum pidana internasional? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini mau langsung dijawab atau menunggu dari pertanyaan lain? Langsung dijawab saja ya. Bisa silahkan dari pemateri menjawab dari pertanyaan peserta dari Widya Arum. Baik, terima kasih Mbak Widya Arum terkait pertanyaannya. Tadi pertanyaannya tentang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan oleh penyidik perihal kejahatan transnasional khususnya dalam tindak pidana siber. Itu ya Mbak? Iya. Baik, saya akan menjawab. Proses pencarian tersangka kejahatan transnasional itu merupakan bagian dari hal-hal yang dapat dimintakan bantuan dalam kerangka MLA. Artinya sangat dimungkinkan APH negara yang diminta dapat membantu proses pencarian
pelaku atau tersangka. Apabila kepolisian telah mengetahui identitas pelaku, maka polisi melalui International Police atau Interpol Indonesia dapat menetapkan tersangka baik itu WNI ataupun WNA sebagai buron internasional dan memasukkannya ke dalam red notice atau penangkapan permintaan penangkapan terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai buron. Identitas buron tersebut dikirim ke kantor pusat Interpol di Lyon atau Prancis. Dalam ketentuan hukum di Australia juga disebutkan bahwa pemerintah Australia tidak akan menangkap tersangka buron meskipun red notice sudah dikeluarkan, terkecuali negara yang diminta telah memiliki perjanjian ekstradisi. Dan dalam prosesnya, jika tersangka telah ditemukan oleh pemerintah atau Australia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM atau Hak Asasi Manusia harus mengajukan permohonan penahanan sementara kepada Kementerian Kehakiman Australia, gitu Mbak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan pemateri kedua untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Terima kasih. Suara masih terdengar suara saya, Mbak? Terdengar. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi Mbak Widya tanya apakah tanggung jawab negara dalam individu atas kejahatan internasional dalam hukum pidana internasional. Jawabannya, dalam hukum pidana internasional dikenal dua jenis kejahatan, yaitu kejahatan internasional sesungguhnya atau truly atau core international crime, dan kejahatan lainnya atau kejahatan terhadap negara, crimes against states. Konsep core international crime memberikan pengangguran besar terhadap teori tanggung jawab negara dalam arsiwa, dan tanggung jawab negara diberikan karena ada pelanggaran jus cogens dan pelanggaran kewajiban erga nones. Namun selain itu, untuk menghapus impunitas dalam hukum pidana internasional terdapat pertanggungjawaban pidana secara individu. Terkait dengan hal tersebut, masyarakat internasional membuat peradilan pidana internasional secara yang salah satunya adalah ICC. Terima kasih Mbak atas pertanyaannya dan tadi jawaban dari saya. Terima kasih. Sekarang saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Bisa silahkan di on mic-nya, perkenalkan diri, terus menyebutkan pertanyaannya. Baik, saya di sini akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Reza Putri Cahyaningrum. Saya akan bertanya. Boleh on kamera, Mbak? Silakan bisa disebutkan pertanyaannya. Baik, sebentar. Yang pertama ada bagaimana kriteria kejahatan dapat dikatakan lintas negara atau transnasional. Yang kedua ada
kejahatan apa saja yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional, lalu bagaimana kedudukan hukum pidana internasional dalam hukum pidana nasional. Yang ketiga, ada apa peran hukum pidana internasional dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama tadi itu terkait kejahatan transnasional ya. Bisa silahkan untuk pemateri pertama bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Mbak Anisma Anissa. Untuk pertanyaan tadi Mbak Putri, bagaimana kriteria kejahatan dapat dikatakan lintas negara atau transnasional? Kejahatan dapat dikatakan lintas negara atau transnasional apabila pertama dilakukan di lebih dari satu negara, yang kedua itu ada persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan dilakukan di negara lain, dan yang ketiga yaitu melibatkan kelompok kejahatan terorganisir, di mana kejahatan dilakukan di lebih dari satu negara, dan kejahatan itu juga berdampak serius bagi negara lain. Seperti itu, Mbak. Bagaimana dengan pertanyaan? Dengan jawaban saya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, Mbak Lia, sepertinya sudah cukup Terima kasih. membantu. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua dan ketiga tadi bisa dipersilahkan untuk pemateri kedua menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Tadi Mbak Putri menanyakan kejahatan apa saja yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional, lalu bagaimana kedudukan hukum pidana internasional dalam hukum pidana nasional. Saya jawab ya Mbak ya. Contoh kejahatan internasional termasuk kejahatan perang, genosida, kejahatan terdapat kemanusiaan, kejahatan agresi, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, terorisme, dan korupsi transnasional. Di dalam hukum pidana nasional, hukum pidana internasional diakui sebagai salah satu sumber hukumnya di samping sumber hukum lainnya seperti undang-undang, doktrin, jurisprudensi, dan kebiasaan. Lalu pertanyaan Bapak yang ketiga tadi, apa peran hukum pidana internasional dalam kejayaan perang terhadap kemanusiaan? Secara sederhana dapat dilihat dari sekumpulan norma-norma yang mengatur perihal peran secara substansi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu norma-norma yang mengatur tentang kapan dan dalam keadaan bagaimana sebuah perang yang sah dapat dilancarkan, serta norma-norma yang mengatur hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang terlibat dalam perang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak. Pertanyaan dari Mbak Putri, ada yang dipertanyakan lagi? Sepertinya sudah cukup, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Selanjutnya ada satu kesempatan lagi untuk yang mau bertanya, dipersilahkan untuk bisa langsung on mic dan perkenalan diri dan menyebutkan pertanyaan. Iya, dari saya ada pertanyaan, Kak. Perkenalkan, nama saya Nurrohmah. Saya ingin bertanya tentang jika kejahatan perang terhadap manusia merupakan pelanggaran berat, apa yang terjadi, alasan dari statement tersebut, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukumnya. Terus, yang pertanyaan kedua, yaitu mengapa
penyelundupan narkoba termasuk dalam tindak pidana transnasional dan apa yang melatar belakangi tindak tersebut, serta bagaimana tindakan pemerintah Indonesia dalam kejahatan tersebut. Terus ketiga, pertanyaan saya, bagaimana peran dan prospek internasional criminal courts dalam menanggulangi kejahatan internasional? Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama tadi mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan ya. Dipersilahkan untuk pemateri kedua bisa menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih moderator yang telah memberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Rohma. Tadi Mbak Nur Rohma menanyakan jika kejahatan perang terhadap manusia merupakan pelanggaran berat, apa yang menjadi alasan dari statement tersebut serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menegakkan hukumnya. Gitu nggih, Mbak nggih? Iya, betul, Kak. Jawabannya dari saya seperti ini, Mbak. Kejahatan perang merupakan tindakan pelanggaran berat, alasan yaitu menurut konvensi Jenewa menurut Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, kejahatan perang merupakan kejahatan yang luar biasa, yaitu sebagai pelanggaran berat yang hak asasi manusia. A. Pengadilan memberikan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan. B. Pihak berwajib mengusut tuntas sebuah kasus. C. Adanya sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar hukum. D. Pihak berwajib melanjutkan hukuman sesuai dengan undang-undang. Mungkin itu yang bisa saya jawab atas pertanyaan Mbak Nur Rohma. Apakah ada pertanyaan lagi, Mbak? Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih untuk pertanyaan kedua dan ketiga tadi. Mengenai narkoba tadi ya, penyelundupan. Bisa dipersilahkan untuk materi pertama menjawab dua pertanyaan tadi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anis. Untuk pertanyaan tadi terkait penyelundupan narkoba ya Mbak? Iya, betul, Kak. Jadi kenapa penyelundupan tersebut melintasi batas wilayah suatu negara? Sehingga mengabulkan atau tidak menggilirkan batas-batas suatu wilayah dan hal tersebut termasuk tindak pidana narkotika. Sebagai transnasional, organized crime atau kejahatan transnasional yang terorganisasi. Serta apa sih yang melatar belakangi tindakan ini? Karena disebabkan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu cenderung memiliki institusi dari lembaga pemerintahan yang lemah, sehingga hal ini merupakan faktor penyebab tingginya tingkat kejahatan transnasional, khususnya peredaran narkotika di Asia Tenggara. Indonesia juga berperan aktif dalam menanggulangi nafsa di Asia Tenggara dengan ikut andil dalam mendorong dan membentuk Badan ASOT atau ASEAN Senior Official on Drugs Matter yang khusus untuk menangani tindak kejahatan transnasional perdagangan narkoba. Dan pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana peran dan prospek internasional criminal court? Gitu ya Mbak Nur Rohma? Jadi bagaimana menanggulangi kejahatan transnasional tersebut dan prospek internasional criminal court? Kejahatan-kejahatan transnasional pada dasarnya diputuskan dan dikategorikan oleh hukum internasional sebagai delicta jus gentium karena berpotensi menimbulkan kekacauan, situasi tidak aman dan merusak perdamaian dunia seluruhnya. Dan pada akhirnya merugikan dan
merugikan kepentingan negara dan bangsa. Mengingat dampak dari kejahatan tersebut, maka pencegahan dan penyelesaian harus dilakukan secara internasional melalui International Criminal Police atau dengan mendengar dan mengadili para pelakunya melalui International Criminal Court atau ICC. Dan pencegahan dan penanggulangannya harus dilakukan secara internasional karena kejahatan-kejahatan tersebut memiliki unsur-unsur yaitu adanya ancaman langsung terhadap perdamaian dan kedamaian dunia, ancaman tidak langsung terhadap perdamaian dan keamanan dunia, mengejutkan hati nurani dan umat manusia, perilaku mempengaruhi lebih dari satu negara, perilaku tersebut termasuk ke dalam warga lebih dari satu negara, dan sarana dan metode melampaui batas-batas negara. Seperti itu, Mbak. Apakah sudah jelas atau bagaimana? Baik, Kak, jelas. Terima kasih, Kak, atas jawab. Baik, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator Mbak Anisma Anissa. Baik, terima kasih atas sesi tanya jawabnya. Untuk selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Jadi, berdasarkan materi-materi dan yang telah disampaikan tadi, kesimpulannya adalah pasar narkoba yang besar dan menguntungkan di Indonesia menyebabkan sindikat internasional termasuk dari Malaysia yang menyelundupkan berbagai narkoba ke Indonesia. Maraknya penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh sindikat internasional melalui wilayah Kepri dan Kalbar yang berbatasan dengan wilayah Malaysia menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dari aparat yang melakukan pengawasan di pos-pos pemeriksaan lintas negara. Oleh karena itu, penanganan penyelundupan narkoba harus dilakukan oleh lebih intensif lagi, tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga melalui kerjasama dengan negara tetangga, seperti Malaysia. Dan kesimpulan dari materi kedua, peran hukum pidana internasional dalam kejahatan perang terhadap kemanusiaan dapat disimpulkan yaitu tertera pada konvensi-konvensi yang ada pada hukum humaniter internasional hanya memuat perintah atau larangan saja. Namun, hukum pidana internasional berperan dalam memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran perintah atau larangan itu. Tanggung jawab negara dalam hukum pidana internasional yang berupa kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana internasional ditemui dalam berbagai instrumen hukum internasional. Baik, sekian dari kesimpulan dari saya, moderator. Dan untuk selanjutnya adalah penutupan. Terima kasih atas partisipasinya dalam acara webinar kali ini, dan semoga bermanfaat. Saya sebagai moderator ingin mengucapkan maaf apabila ada tutur kata yang salah. Dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Anis. Ya, sama-sama.